Haleluya, saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam bunyinya demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan, saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh berada di minggu pertama di tahun 2024. Dan saya percaya itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tema kita, tema gereja ICC di tahun 2024 adalah The Year of Harvest, ya, atau tahun penuaian. Dan saat ini saya akan membahas tentang tahun penuaian ini, saudara. Kalau di tahun 2023, mungkin kita banyak mengalami tantangan, situasi, keadaan di dalam hidup kita. Dan mungkin ada banyak doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita berdoa sambil mengucurkan air mata. Tetapi saya percaya, di tahun ini Tuhan akan mengubah air matamu menjadi sorak-sorai. Artinya Tuhan mau menjawab semua doamu. Tuhan mau supaya engkau menuai apa yang sudah engkau tabur, saudara. Firman-Nya berkata tadi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena Tuhan mau melepaskan kita dari segala kesusahan, dari segala kesesakan, dari apapun kesedihan yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kehidupan kita. Kalau selama ini, saudara, engkau mungkin sudah menabur di hadapan Tuhan di tahun-tahun yang sudah lewat. Apapun bentuk taburan itu, engkau harus percaya bahwa di tahun ini engkau pasti akan menuai apa yang sudah engkau tabur. Karena ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai apa yang kita tabur, saudara. Ya, tidak mungkin kita terus-terus menabur tanpa menuai sesuatu di dalam hidup kita. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat menabur di tahun yang sudah lewat, masih ada tahun ini di mana Anda bisa menabur sesuatu bagi Tuhan. Ya, apapun bentuk taburan itu, engkau harus menabur sesuatu. Kalau berbicara menabur, itu artinya kita memberi sesuatu bagi Tuhan. Ya, dan kalau berbicara menuai, itu artinya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi ada waktunya menabur, ada waktunya juga kita menuai. Ya, yang belum sempat menabur, tahun ini Anda boleh menabur, saudara. Sama seperti Ishak. Ya, kalau Anda membaca dalam Kejadian 26 ayat 12, dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara perhatikan di sini, ya. Dikatakan Ishak menabur di tanah itu. Saudara, tempat di mana Ishak tinggal pada waktu itu sedang terjadi kekeringan. Tetapi firman Allah berkata bahwa Ishak menabur di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi kalau berbicara kekeringan, ya, tidak mungkin dia bisa menuai sebenarnya. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, Ishak memutuskan untuk tetap menabur, saudara. Dan firman Allah berkata, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bukan dikatakan dia mendapat hasil 2 kali lipat, ya. Kalau tanahnya udah kering, kalau kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat, itu mungkin kita udah sangat senang, saudara. Benar? Ya. Tetapi dikatakan 100 kali lipat, saudara. Ya, kalau 2 kali lipat itu baru 100%. Jadi kalau 100 kali lipat berapa persen itu, saudara? Ya, mungkin 100 kali 100. Ya, mungkin 10.000%. Ya, banyak sekali, saudara, ya, yang dia bisa tuai sesudah dia menabur tahun itu. Ya, ini luar biasa. Dan dikatakan dalam firman Allah, yang membuat dia bisa menuai,
sebab ia diberkati Tuhan. Nah, penting sekali, saudara. Ya, kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Karena bagi orang percaya cuma ada dua. Hidup dalam kutuk atau hidup di dalam berkat. Dan tentunya tidak seorang pun di antara kita yang mau hidup di dalam kutuk. Dan memang kutuk itu bukan punyanya orang percaya, saudara. Karena pada waktu kita udah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk, saudara. Tetapi kita kembali hidup di dalam berkat-berkat Allah. Dan Tuhan mau memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Ya, haleluya. Jadi, kita nggak perlu alergi kalau berbicara tentang berkat. Ya, karena kalau nggak hidup dalam berkat, ya berarti kita harus hidup di dalam kutuk, saudara. Ya, jadi orang percaya harus hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, dan berkat Tuhan itu, Tuhan mau memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kalau Anda pernah mendengar tentang doa Yabes, Yabes berdoa kiranya Tuhan memberkati hidupku dengan berlimpah-limpah, dia katakan. Ya, dia nggak bilang Tuhan berkati aku dengan secukupnya, bukan. Tetapi dia katakan kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Jadi yang membuat hidup kita bisa menuai apa yang kita tabur itu karena berkat Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau berbicara tentang tuaian, tuaian itu tidak bisa dilepaskan dengan apa yang kita tabur, saudara. Kita tidak akan pernah bisa menuai kalau tidak ada yang kita tabur di dalam hidup kita. Karena apa yang akan kita tuai kalau nggak ada yang kita pernah tabur? Misalnya seorang petani yang mempunyai ladang. Kalau dia tidak pernah menabur benih apapun di dalam ladang itu, tidak mungkin dia bisa menuai sesuatu dari ladang itu, saudara. Dia harus menanam benih di ladang itu sehingga dia bisa mengharapkan bahwa suatu saat dia akan menuai dari ladang itu, saudara. Tanaman apapun yang dia taruh di situ, dia harus taruh benih, baru dia bisa menuai, saudara. Tapi kalau dia nggak pernah tanam sesuatu di situ, dia tidak perlu taruh benih di situ, dia tidak akan pernah bisa menuai sesuatu. Dan kalau kita lihat di dunia ini, selama bumi ini masih ada, saudara, pasti ada yang namanya musim menabur dan musim menuai, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, ada waktunya kita harus menabur, dan ada waktunya juga kita akan menuai, saudara. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita menangis, dan ada waktunya kita tertawa, saudara. Ada waktunya kita berduka cita, ada waktunya kita bersuka cita, dan ada waktunya kita menabur, dan tentu juga ada waktunya kita menuai apa yang kita tabur, saudara. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, coba kita lihat ayat ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini yang namanya hukum tabur tuai, saudara. Dikatakan camkanlah, artinya kata camkan ini berarti kita harus memperhatikan, kita harus ingat. Ini artinya firman Tuhan ini sangat penting dan harus diingat dan harus diperhatikan. Apa yang harus diingat dan harus diperhatikan dalam hidup kita? Firman Allah berkata, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau Anda biasa menabur sedikit, maka Anda akan menuai sedikit. Tapi kalau Anda menabur banyak, pasti Anda akan menuai banyak. Nanti kalau Anda tidak pernah menabur, pasti tidak akan ada yang dituai di dalam hidupmu. Ya, ini adalah hukum, ya hukum Tuhan. Hukum tabur dan tuai. Ya contohnya, misalnya kalau kita mau makan mangga, Anda harus menanam benih mangga, saudara. Ya, baru Anda nanti benih itu akan bertunas, dia akan bertumbuh dan menjadi pohon mangga, saudara. Dan bisa menghasilkan buah mangga yang banyak. Dari satu benih bisa menghasilkan banyak mangga, saudara. Tetapi harus ada yang ditanam, ya. Demikian juga kalau Anda mau makan jagung bakar, ya, atau
jagung rebus, Anda juga harus menanam benih jagung, saudara. Ya, baru bisa menghasilkan pohon jagung dan bisa menghasilkan jagung itu, saudara. Ya, jagung itu bisa bisa dibakar, bisa direbus, bisa dibikin popcorn, saudara. Ya, jadi harus ada yang ditanam. Nggak mungkin kita nggak menanam sesuatu, terus kita akan berharap kita akan menerima sesuatu di dalam hidup kita. Ya, jadi berbicara tentang tuaian tidak pernah lepas dari apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita tabur di dalam hidup ini, saudara. Dan saya akan berbicara tentang hal yang baik dan hal yang benar yang harus kita tabur di dalam kehidupan kita. Saya akan berbicara tentang menabur dalam roh. Apa itu menabur dalam roh? Menabur dalam roh adalah menabur segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca ayatnya dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, di sini ada dua jenis taburan. Yang pertama, dikatakan orang yang menabur dalam daging, pada akhirnya akan menuai kebinasaan. Saya langsung kepada contoh. Bagaimana orang yang menabur di dalam daging. Contohnya adalah Hawa, saudara. Pada waktu Tuhan berfirman kepada mereka untuk jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang jahat, Hawa tergoda oleh iblis. Dan dia lebih menuruti keinginan mata dan keinginan dagingnya. Dan akhirnya dia memetik buah itu dan memakan buah itu, lalu diberikan kepada suaminya, Adam, saudara. Mereka menabur di dalam daging. Mereka lebih mementingkan keinginan daging mereka daripada menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Konsekuensinya, apa yang mereka harus tuai adalah mereka harus keluar dari Taman Eden. Ya, karena mereka menabur di dalam daging, ya. Dan contoh yang lain adalah Esau. Esau juga karena keinginan daging, ya. Dia rela menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah, saudara. Ya, dia rela kehilangan hak kesulungannya. Ya, semangkok sup kacang merah ini berbicara tentang keinginan daging, saudara. Ya, ketika dia menabur dalam daging, akhirnya yang dia tuai, dia harus kehilangan hak kesulungannya dan diambil alih oleh adiknya Yakub. Ya, karena hak kesulungan itu sangat penting di zaman dahulu, saudara. Yang ketiga, kita lihat Yudas. Yudas juga ini adalah seorang murid Yesus. Ya, ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia ini suka mencuri uang yang dipercayakan kepada dia, saudara. Dan akhirnya dia tergoda oleh uang dan dia akhirnya menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak, saudara. Ya. Dan apa yang dia tabur harus dia tuai. Akhirnya dia mati, bunuh diri, saudara. Ya, apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dia tabur daging, dia tuai kebinasaan, saudara. Saudara, daging itu nggak berguna, dikatakan oleh firman Allah dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita hidup dalam daging, itu tidak akan membawa apa-apa di dalam hidup kita. Bahkan akan membawa kepada kebinasaan. Ya, tetapi kita harus hidup di dalam roh. Ya, yang kedua, menabur dalam roh. Menabur dalam roh pada akhirnya kita akan menuai dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Saya percaya sebagai orang benar atau orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tentunya kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan memilih untuk menabur di dalam daging, saudara. Karena semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita akan memilih untuk hidup di dalam roh.
Artinya kita membiarkan hidup kita dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya akan membawa kita kepada melakukan kebenaran, saudara. Orang yang menabur dalam Roh, artinya orang yang akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, contohnya menabur dalam Roh adalah kita menjaga perkataan kita, saudara. Ya, Amsal 18 ayat 21, coba kita lihat ayatnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, orang yang menabur dalam Roh pasti akan menjaga dan menguasai lidahnya, saudara. Bukan dia, karena dengan kekuatan dia nggak mampu, tapi ada Roh Kudus. Ya, dia akan membiarkan Roh Kudus yang mengontrol, menguasai lidahnya, sehingga perkataan yang keluar dari mulutnya bukan perkataan-perkataan yang sembarangan, bukan perkataan-perkataan kotor, bukan perkataan kutuk, bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, tetapi setiap perkataannya adalah perkataan yang memperkatakan janji-janji Allah, memperkatakan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membangun dan menguatkan, saudara. Bukan perkataan-perkataan kegagalan, tapi perkataan kemenangan. Ya, ini adalah orang-orang yang menabur dalam Roh. Salah satunya adalah contohnya tahu menjaga setiap perkataannya. Karena firman Allah berkata, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi kita harus menjaga lidah kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Suatu saat kita akan tuai apa yang kita katakan. Kalau Anda sering berkata-kata yang negatif, maka suatu saat itu bisa terjadi di dalam hidupmu, saudara. Ya, jadi mari saudara izinkan supaya Roh Kudus yang menguasai lidah kita, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan firman Allah, perkataan janji-janji Allah, perkataan kemenangan, bukan perkataan-perkataan kegagalan, saudara. Ya, kalau engkau suka memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan, maka itu bisa terjadi dalam hidupmu. Ya, kalau engkau selalu berkata, saya nggak bisa, ya, maka jadilah engkau nggak bisa. Ya, kalau engkau berkata, oke, karir saya udah sampai di sini aja, ya, karena saya nggak mungkin bersaing dengan orang-orang itu. Ya, berarti di sini Anda membatasi Tuhan di dalam hidupmu. Karena Anda harus percaya bahwa Anda memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Jadi, mulai kita memperkatakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda selalu membesar-besarkan sakit penyakit yang ada di dalam hidupmu, ya, maka lama-lama sakit penyakit itu akan menguasai hidupmu, saudara. Ya, jadi perkataan kita menentukan kehidupan kita. Mari kita memperkatakan berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Kita memperkatakan perlindungan, kita memperkatakan masa depan yang gilang gemilang, kita memperkatakan Tuhan kita yang besar, yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Tuhan yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Itu yang kita perkatakan dalam hidup kita, bukan perkataan-perkataan yang negatif, saudara. Ya, bukan perkataan-perkataan kegagalan yang keluar dari mulut kita, tetapi kita memperkatakan firman Allah, janji-janji Allah dalam hidup kita. Dan janji Allah tidak mungkin akan membawa kita kepada kegagalan atau kekalahan, tapi janji Allah itu akan membawa kita kepada kemenangan, saudara. Haleluya. Yang kedua, menabur dalam perbuatan baik. Saudara, sebagai orang benar dan sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, kita bisa lihat itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini adalah buatan Allah, kata firman Allah.
ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebelumnya, ya. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, dalam firman Tuhan ini dikatakan, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi pada waktu kita berbuat baik, suatu saat kita akan menuai, saudara, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya, kita melakukan kebaikan demi kebaikan, saudara. Ya, suatu saat pasti kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Ya, tidak menjadi lemah kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata if we do not give up. Ya, artinya kalau kita nggak menyerah. Ya, iblis mau membuat kita menyerah dalam melakukan kebaikan. Ya, dia mau kita melakukan kejahatan. Itu yang iblis mau dalam hidup kita. Ya. Tapi firman Allah berkata, jangan menyerah untuk berbuat baik. Ya, jangan menyerah untuk menabur kebaikan di dalam hidupmu. Contohnya, berbuat baik itu seperti misalnya Anda peduli kepada sesamamu, ya. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu membutuhkan pertolongan, ya. Mari kita mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, memperhatikan orang-orang yang miskin, ya, bahkan mendoakan orang-orang yang sakit kalau mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa. Saudara, Anda sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, ya. Mulai berdoa. Kalau ada orang sakit, tawarkan, mau nggak didoain? Biasanya kalau orang sakit mau aja didoain, saudara. Amin, ya. Jadi kita mulai tawarkan, mau nggak saya doain, ya. Saudara, engkau sudah diberikan oleh kuasa oleh Tuhan, dan percaya pada waktu engkau berdoa ada kuasa. Ya, bukan engkau yang akan menyembuhkan orang itu, ada kuasa Allah, Roh Kudus yang akan mendemonstrasikan kuasa Allah sehingga orang itu disembuhkan. Amin. Firman Allah berkata, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Yang akan disembuhkan. Kalau engkau percaya firman Tuhan ini, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu, ya. Dan juga menguatkan orang-orang yang lemah. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang lemah, yang perlu dikuatkan. Nah, tugas kita juga menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan, saudara. Ya, kalau Anda kuat di dalam Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau Anda melihat ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan di sekitarmu, mari kita mau menjadi perpanjangan Tuhan, tangan daripada Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan juga kita berbuat baik dengan melayani Tuhan, yang mensupport pekerjaan Tuhan. Itu pun berbuat baik, saudara. Baik itu dengan waktu, ya. Waktu, tenaga, ya. Dengan uang, ya. Itu pun perbuatan yang baik, saudara. Ya. Kalau Anda bisa melayani Tuhan sebagai worship leader, sebagai usher, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, itu Anda sudah berbuat baik, ya. Dan jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Kalau kita membandingkan dengan Mazmur 126 ayat yang ke-6 yang baru kita baca, yang tadi kita udah baca, coba kita lihat sekali lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, berjalan maju artinya orang yang selalu mau berjalan maju, itu artinya orang yang tidak pernah menyerah. Ya, orang yang pantang mundur, yang tidak pernah menyerah. Walaupun dia maju sambil menangis, dikatakan dalam firman Allah. Ya, tapi dia mulai menabur, dia terus menabur. Firman Allah berkata dalam ayat firman Tuhan ini, pasti. Di sini ada kepastian, saudara. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya dia pasti akan pulang dengan kemenangan, saudara. Kalau pulang dengan sorak-sorai, artinya dia pulang dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan, saudara. Ya, jadi apa yang dia tabur, pasti dia akan tuai pada akhirnya. Jadi saudara,
pada waktu Anda menabur sesuatu di dalam hidupmu, Anda harus berharap suatu saat apa yang engkau tabur itu pasti engkau akan tuai. Ya, apapun yang kau lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, contohnya Rasul Paulus dalam pelayanannya. Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia banyak mengalami tantangan, banyak mengalami situasi dan keadaan. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Dia berkata, dia dengan rendah hati dia melayani Tuhan. Dan dalam pelayanannya dia katakan, dia banyak sekali mencucurkan air mata, saudara. Ya, dia banyak menangis di hadapan Tuhan, saudara. Ya, karena bukan hanya tantangan yang dihadapi, tapi bahkan nyawanya sering terancam, saudara. Ya, sering terancam. Tetapi apakah Paulus menyerah dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya? Saudara, kalau Anda melihat kehidupan Rasul Paulus, dia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, walaupun tantangan demi tantangan terjadi dalam hidupnya, ya, walaupun dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, dia harus melewati lembah air mata pada waktu dia melayani Tuhan. Ya, banyak air mata yang keluar, tetapi dia terus maju. Ya, karena dia percaya suatu saat apa yang dia tabur pasti dia akan tuai, saudara. Ya, dan itu memang terjadi, saudara. Rasul Paulus hampir seorang diri, dia memenangkan Asia kecil bagi Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya, karena dia mau terus menabur dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, dia mendirikan jemaat di situ, saudara. Ya, sampai akhirnya Asia kecil bisa dimenangkan bagi Kristus, ya, karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita harus terus maju, ya, apapun tantangan, situasi yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Di memasuki tahun 2024, ini adalah the year of change menurut orang-orang dunia, ya, di mana akan terjadi perubahan. Dan perubahan yang dimaksud di sini bukan perubahan yang positif, saudara, tetapi perubahan yang negatif. Tetapi saya percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Ya, dia dulu sama, sekarang dia sama, bahkan sampai lamanya dia sama, saudara. Ya, kalau dia dulu baik, sekarang dia baik, sampai selamanya dia baik buat hidup kita, saudara. Jadi pegang, ya, Tuhan itu baik buat hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Penyertaannya, pertolongannya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Ya, jadi masuki tahun ini, saudara. Ya, masuki tahun ini dengan tidak takut dan gentar. Karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau, yang menyertai kehidupanmu. Saudara, tema tahun ini adalah the year of harvest, tahun penuaian. Ya, jadi mari saudara, mungkin engkau sudah banyak menabur di tahun-tahun yang telah lewat, karena ini adalah tahun penuaian. Percaya, tahun ini juga engkau akan menabur, tahun ini juga engkau akan menuai apa yang sudah pernah engkau tabur di tahun-tahun yang telah lewat. Bahkan kalau engkau mau menabur di tahun ini, percaya tahun ini juga engkau pasti menuai. Ya, sama seperti Ishak tadi yang kita udah baca, ya, dia menabur di tahun itu juga, dan Tuhan memberkati apa yang dia tabur dan membuat apa yang dia tuai menjadi 100 kali lipat. Itu bisa terjadi juga di dalam hidupmu kalau engkau percaya. Ya, apapun yang engkau sudah persembahkan kepada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Mungkin sebagai pemimpin sel engkau sudah banyak menabur doa-doa, ya. Engkau sudah berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa di dalam sel-sel yang ada. Percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa dalam sel-sel yang ada. Ya, saudara, kalau Anda lihat di kiri kananmu masih banyak kursi yang kosong, ya, mulai berdoa. Ya, mulai berdoa supaya kursi-kursi yang ada di kiri kananmu dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Ya, saudara mulai berdoa, saudara. Jangan Anda lihat kiri kanan, aduh kok kosong nih, ya, kiri kanan. Saudara, itu justru adalah tantangan, ya.
mulai berdoa sama Tuhan. Ya percaya, tahun ini juga Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai orang yang percaya, jangan pernah menyerah dengan apapun situasi tantangan yang pernah kita hadapi. Terus tabur, terus tabur, terus tabur. Ada waktunya kita menabur, tetapi ada waktunya juga kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, kalau engkau saat ini sedang berdoa terhadap penyakit yang mungkin menyerang hidupmu, menyerang tubuhmu, ya, dan engkau belum melihat tanda-tanda bahwa penyakit itu akan disembuhkan, percaya, saudara, ya, percaya tahun ini Tuhan akan membuat miracles, ya, engkau akan melihat kesembuhan terjadi di dalam hidupmu, ya. Kalau engkau mungkin sedang mencari pekerjaan dan engkau belum mendapatkan, percaya bahwa doamu pasti dijawab tahun ini, ya. Dan kalau ada hal-hal yang kau doakan belum engkau lihat terjadi di tahun 2023, percaya di tahun 2024 Tuhan mau menjawab doa-doamu, karena ini the year of harvest. Ini adalah tahun penuaian. Ya, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, tetapi mari saudara kita mau bergerak, ya, mau memasuki tahun 2024 dengan penuh sukacita, dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan, karena tahun ini kita akan menuai semua apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, di mana semua janji-janji Allah itu akan terjadi di dalam hidup kita. Amin.